Halo semua anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam Metamorpho Class. Oke, ini saya lepas dulu ya. Ini adalah simbol dari COVID-19 karena memang suasananya sekarang masih COVID-19. Anak-anak, saya ucapkan selamat kepada kalian karena baru lulus dari SMP dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke SMA. Gitu. Perkenalkan, saya biasanya dipanggil Pak MB, saat ini sedang mengajar fisika di salah satu SMA di BPK Penabur, Jakarta. Nah, hari ini kegiatan kita merupakan rangkaian dari virtual camp BPK Penabur, dan untuk hari ini, hari keempat ya, kita akan belajar fisika. Belajar fisika, saya kasih tambahan ala COVID-19 ya, sesuai dengan suasana saat ini begitu. Nah, anak-anak semuanya, eh, kegiatan kita sebenarnya punya tujuan, maksud dan tujuan antara lain adalah mau menyampaikan ke kalian bahwa di tengah kondisi saat ini ya, Smart Penabur tetap siap untuk melakukan pembelajaran dengan kualitas yang baik. Ya, kita akan belajar menggunakan ICT ya, baik dalam masa pandemi ini ataupun nanti kelak new normal, kita siap untuk pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, karena Pak MB adalah guru fisika, nah saya mau menyampaikan ke kalian bahwa Pak MB punya semboyan gitu ya. Belajar fisika itu everywhere, every time, every device. Everywhere kenapa? Karena di mana aja kalian bisa belajar fisika, termasuk hari ini masing-masing di rumah. Ya, walaupun kita belum pernah bertemu, tapi kita tetap bisa mendesain pembelajaran dengan kualitas yang baik. Every time, ya bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, kita tinggal mengelola waktu kita sehingga benar-benar bermanfaat bagi kita dan tidak terbeban untuk wah semua hari ini harus selesai gitu ya, walaupun khusus untuk hari ini ya harus diselesaikan karena nanti kita akan follow up gitu ya. Nah, kemudian every device ya bisa melalui, yang penting punya smartphone atau punya laptop atau punya PC, kita bisa belajar yang melalui alat-alat itu, yang penting terhubung dengan internet. Nah, kemudian khusus hari ini Pak MB mau menggunakan video. Nah, tentu ada banyak yang lainnya melalui video untuk belajar fisika. Jadi melalui video ini nanti di dalamnya saya kasih tugas, kasih tantangan, kalian kerjakan. Mungkin kalau disuruh harus mengeksplor di internet silakan begitu ya. Dan saya akan tetap bisa pantau. Kemudian nanti sekaligus langsung ambil nilai. Nah, jadi walaupun hanya melalui video, tapi kita bisa memanfaatkannya untuk belajar fisika. Nah, kita lanjut ya, kita masuk mulai ya. Saya mulai dulu dari tujuan belajar fisika. Buat apa sih belajar fisika? Oke, ada 3 hal yang sering saya sampaikan kepada siswa yang saya ajar. Yang pertama itu adalah dengan belajar fisika itu paling tidak kita mengerti cara kerja peralatan atau apapun yang ada di sekitar kita. Ada banyak yang sebenarnya itu bisa dijelaskan secara fisika begitu. Atau mungkin perlu diantisipasi karena dan itu bagus ketika kita mengetahui, pengetahuan fisika kita bagus dan kita bisa mengantisipasi, oh di situ ada gesekan, oh di situ licin ya, tidak ada gesekan, jadi jangan ke sana nanti jatuh dan sebagainya misalnya begitu ya. Di sana ada pemantulan atau di sana ada energi dan sebagainya. Oke, yang kedua, dengan belajar fisika kita bisa menangkal hoax. Apalagi tuh menangkal hoax. Iya, ini contoh ya, contoh. Zaman dulu sebenarnya ada cerita yang kalau dipikir-pikir itu sebenarnya hoax ya. Kalau zaman dulu ada gerhana matahari um, atau gerhana bulan, ternyata ada pemahaman di beberapa budaya barat juga, ada budaya di Indonesia atau mungkin di Tionghoa, ya saya kurang tahu persisnya yang ada di budaya mana aja, tapi ada pemahaman bahwa kalau terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, maka katanya bulan atau matahari itu dimakan naga, ditelan naga sehingga gelap jadinya. Nah, untuk mengusir naga itu maka harus dibuat bunyi-bunyian. Maka orang membuat bunyi-bunyian supaya naganya pergi. Nah, itu kan hoax banget gitu ya. Padahal kalau kita belajar fisika di SMP, ini udah di SMP udah belajar fisika ya. Itu terjadi kalau matahari, bumi dan bulan itu berada pada satu garis lurus. Jadi pasti ada yang bagian yang terhalang begitu. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan belajar fisika ya saya berharap
kalian generasi muda kelak kalau mau fisikanya mantap dan bisa menciptakan teknologi, karena ingat Indonesia itu sumber daya alamnya itu luar biasa ya, sayangnya teknologinya belum maksimal, belum banyak, dan kalianlah yang akan menciptakan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun Indonesia ini, termasuk memanfaatkan atau mengolah sumber daya alam. Baik, itu pengantarnya. Oh ya, masih pengantar ini ya. Nah, ini ada hubungannya dengan nomor 1 tadi nih. Mengerti cara kerja peralatan. Nah, di sini ada gambar yang nanti saya mau simpulkan dulu bahwa dari kejadian ini saya mau mengatakan ya, walaupun kesimpulan saya hanya karena lihat gambar saja, bahwa orang yang ada di sini, entah operator, entah supervisornya, itu fisikanya kurang mantap gitu ya, fisikanya kurang mantap sehingga kejadiannya jadi berulang. Nah, kejadian apa sih di sini nih, perhatikan ya. Di sini ada mobil yang jatuh nih. Ini ada mobilnya nih, kelihatan agak putih dikit, lalu di sini ada hitam-hitamnya itu bannya, lalu di sini ada orang gitu ya. Dan di sini ada perahu karet. Lalu akan diangkat oleh mobil crane ya, crane. Nah, ini udah diangkat nih, begitu. Oke. Nah, di sini syarat makna fisika, syarat fisikanya, gitu ya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada torka. Nanti kita akan belajar tentang torka atau torsi, gitu. Dan karena perhitungannya kurang mantap, maka yang terjadi adalah pung. Nah, mobil kerennya yang akhirnya jatuh dan menimpa mobil putih, kasihan juga tuh, tambah rusak tuh mobil putihnya. Begitu ya. Oke, dan apa yang dilakukan? Saya katakan analisa fisikanya kurang. Ya. Setelah itu didatangkan mobil keren yang lebih gede lagi gitu. Untuk ngangkat mobil putih mah gampang gitu ya. Nah, mobil keren yang kecil tadi sudah terjungkal. Ini karena ini lumayan gede dan tentu gampang ngangkatnya. Nah, tapi yang terjadi adalah setelah itu mobil satunya lagi akan diangkat. Mobil keren yang jatuh itu akan diangkat. Dan terulang lagi. Nah, berarti kan memang dia tidak melakukan perhitungan secara fisika gitu, walaupun mungkin secara kasar aja gitu ya, nggak perlu dihitung sampai teliti banget begitu, tapi cukup bisa diperhitungkan itu beratnya si crane ini berapa, lalu nanti di sini kita akan belajar yang namanya torka ya, torka. Nah, dia harus memperhitungkan itu beratnya berapa, lalu ini jarak ke sininya berapa, lalu kekuatan di sininya berapa gitu ya. Nah, minimal harusnya kan memperhitungkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh tentang bagaimana menggunakan fisika untuk menganalisa sesuatu gitu ya, dan masih banyak lagi gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke teorinya ya. Nah, bagian ini bagian teori yang ingin saya jelaskan ke kalian, diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya tidak jelas, nanti bisa diputar ulang videonya itu. Nah, lalu ini akan mendasari konsep yang akan mendasari untuk kalian mengerjakan tugas dan tantangan yang akan saya berikan nanti. Oke? Nah, pelajaran kita adalah torsi. Torsi ada yang sebut momen gaya. Simbolnya seperti ini. Nah, dibaca tahu gitu ya. Nah, torsi itu apa? Torsi itu adalah besaran fisika. Wah, muncul lagi nih besaran fisika. Besaran fisika itu apa sih? Sesuatu ya yang bisa diukur gitu ya. Nah, sesuatu yang bisa diukur itu contohnya misalnya panjang kan bisa diukur, berat kan bisa diukur. Itu namanya besaran fisika. Kemudian apalagi luas bisa diukur, tinggi bisa diukur. Itu semua besaran fisika ya. Jadi besaran fisika itu sesuatu yang bisa diukur lalu dinyatakan dengan nilai, karena bisa diukur sekian panjangnya ya, bisa dinyatakan dengan nilai. Lalu ada satuannya kan gitu. Itu namanya besaran fisika ya. Ini mengulang kembali pelajaran SMP gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang nanti besaran fisika itu nanti ada arah, ada yang tidak punya arah. Nah, itu namanya besaran vektor dan besaran skalar begitu ya. Nah, tapi ini mengulang aja gitu ya. Nah, simbolnya tau gitu untuk torsi, momen gaya. Nah, torsi ini punya nilai, punya satuan udah pasti, dan punya arah. Jadi dia sebenarnya kita sebut dengan besaran
vektor. Nah, torsi itu apa sih sebenarnya gitu? Oke. Nah, di sini udah tulis nih, membuat ya. Jadi torsi itu membuat benda rigid atau membuat benda rigid berotasi. Jadi torsi itu bertanggung jawab untuk membuat benda rigid atau benda biasa disebut dengan benda pejal itu berotasi. Oke. Nah, mungkin sebagai gambarannya mungkin begini. Kalau misalnya ditanya, gaya itu apa sih? Gaya itu adalah besaran fisika yang bertanggung jawab membuat benda itu bergerak gitu ya. Nah, kalau torsi, besaran fisika yang bertanggung jawab membuat benda rigid itu berotasi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau gaya itu adalah besaran fisika yang bertanggung jawab membuat benda itu bergerak, misalnya ini saya kasih gaya gitu ya. Nah, dia bergerak, gayanya makin besar begitu. Nah, bagaimana dengan torsi? Nah, kita akan lihat apa itu torsi. Nah, ini di sini ada benda rigid ya, atau benda pejal begitu ya, kunci Inggris, lalu harus dirotasi, diputar begitu oleh sebuah gaya. Nah, ini dia, perhatikan. Oke, ada gaya. Nah, ini gaya ini yang diletakkan di sini akan membuat si ini berotasi ya, si kunci berotasi. Oke, dan besarnya ini juga ya. Oke. Nah, kita coba lihat torsinya berapa. Nah, ini lihat ya. Di sini gayanya bekerja sebesar 100 Newton. Bekerja pada jarak 40 cm atau 0,4 begitu. Ya, ini tegak lurus. Sama juga di sini, ini tegak lurus. Ini 100 Newton sama 100 Newton. Cuma ini lebih pendek 30 cm atau 0,3 meter. Nah, torkanya ini lengkap, ada tanda panahnya di sini ya. Berarti kan arah rotasinya seperti itu. Torkanya itu sama dengan 0,4 dikali 100, 40 satuannya Newton meter. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali belajar tentang apa yang dimaksud dengan torsi. Jadi, saya ulang kembali ya. Torsi itu simbolnya ini memiliki nilai dan satuannya itu Newton meter dan punya arah gitu. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada sebuah kunci Inggris, oke, yang akan dipakai untuk merotasi, membuka skrup ya. Nah, gayanya mulai dikerjakan di titik ini, begitu. Sebut aja gaya F ke sana yang tegak lurus terhadap L. Nah, titik kerja gaya ini kan bisa digeser-geser. Katakanlah di sini dulu ya, gitu. Nah, jadi besarnya momen gaya atau torsi itu sama dengan hasil kali antara besarnya gaya yang diberikan ini dikalikan dengan lengan ini, lengan L ini, tapi ini harus tegak lurus begitu. Oke. Nah, nilai makin besar torkanya berarti makin mudah untuk membuat dia berotasi. Nah, kalau ditaruh di sini, nah, kalau ditanya nih, mana yang lebih mudah membuat ini berotasi atau membuka enggak ini? Membuka atau membuka baut ini, gayanya dikerjakan di sini atau di sini? Nah, pasti jawabannya saat di sini. Kenapa? Karena secara perhitungan walaupun gayanya sama tetapi L-nya berbeda dan besarnya torka itu atau torsi itu sama dengan lengan dikali dengan F. Berarti lengannya makin besar, torsinya juga makin besar, berarti membuat berotasi ini menjadi lebih mudah gitu. Jadi torsi itu adalah besaran fisika yang membuat benda rigid itu berotasi. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, jadi ini animasi. Kalau F-nya diperbesar, ya tentu torkanya juga besar atau torsinya besar. Kalau D di sini pakai D ya, harusnya L gitu. Juga kalau L-nya atau D-nya diperbesar, ya ininya juga besar. Gitu. Jadi kalau dilihat di gambar ini, berarti
yang bawah itu pasti torsinya lebih besar dibandingkan dengan yang atas. Ya, untuk gaya tarik tangan yang sama. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau membuka sebuah baut dengan mudah, maka buatlah torsinya lebih besar. Nah, caranya bisa dengan gayanya diperbesar atau bisa juga dengan lengannya yang diperbesar, gitu. Nah, kemudian kita tadi kan sudah belajar besar, sekarang arah. Arahnya gimana nih? Nah, coba kita lihat di sini. Ini kan ada baut yang akan diputar, akan dibuka sehingga berputar ke arah sini. Kalau diperhatikan, arahnya itu ada dua arah di sini yang harus kalian cermati baik-baik. Yang satu itu arah putar dari baut atau arah putar dari benda rigid ini yang merah ini. Ya, tentu sesuai dengan gerakannya di sini nih akan muter begini ya. Nah, itu arah rotasi namanya, gitu. Rotasi dari benda rigid. Tapi arah torka sendiri sebagai besaran fisika bukan ke situ, tapi ke atas. Nah, lalu untuk memudahkan kita mengingatnya, kita bisa gunakan ada dua hal yang biasa dipakai untuk cari mengingatnya, menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, kalian bisa praktekkan ya, praktekkan di tempat kalian masing-masing. Caranya adalah 4 jari ini dikepal begitu, dan itu menunjukkan arah rotasi. Nah, tentu di gambar ini kan arah rotasinya kan begini nih. Ya, berarti mau tidak mau harus diarahkan tangan kanan kita itu harus ke sini. Ya, harus tangan kanan ya, Nak ya. Nah, namanya juga kaidah tangan kanan gitu. Nah, otomatis ibu jari itu menunjukkan arah torsi gitu. Nah, kalau itu dibalik seperti gambar B, dia otomatis akan ke bawah. Kalian bisa coba sendiri. Oke. Nah, bisa juga dengan menggunakan sekrup. Tapi ini kalau yang pernah melihat orang atau pernah membuka sekrup, nah itu gampang banget diingat. Ini kalau misalnya gambar yang B ini, itu kita menyekrup masuk ke dalam apa ini? Ke dalam gambar nih, ke dalam lantai gitu. Nah, itu kalau kita putar seperti gambar B ini, arahnya pasti masuk. Itu kalau yang kalian yang terbiasa memutar sekrup. Nah, kalau yang bagian A ini justru arahnya keluar. Jadi sekrupnya itu keluar, naik ke atas gitu. Kalau ini masuk. Nah, itu bisa juga dipakai. Jadi boleh pakai kaidah tangan kanan, boleh pakai aturan sekrup boleh gitu. Itu arah. Jadi besar sudah ya, besarnya ini L kali F, tapi harus tegak lurus. L-nya itu apa? F-nya itu apa? Udah tahu ya. Nah, lalu arahnya, nah, jadi besaran torsi ini tuh besaran vektor namanya. Ada arahnya. Kemudian nah, ada catatan di sini. Arah rotasi berbeda dengan arah torsi. Nah, tolong diperhatikan baik-baik gitu ya. Ini arah rotasi, tapi arah torsinya ke atas. Kalau seperti ini kan ada piringan yang berputar nih. Ya, karena ada gaya yang mendorongnya sehingga mutar gitu. Nah, arah putarannya sesuai dengan kaidah tangan kanan ini, ya, digenggam seperti ini. Nah, arah rotasinya itu ke depan, sesuai dengan arah ibu jari. Nah, itu. Kemudian, nah, satu lagi, jika arah torsi masuk atau keluar bidang gambar gitu ya, maka ditulis dalam bentuk simbol. Jadi kalau panah itu kan gampang, panah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, tapi kalau misalnya panahnya itu masuk ke dalam, maka kita susah menggambar arah panah masuk ke dalam. Nah, caranya adalah masuk ke dalam ya, masuk ke dalam itu ke dalam gambar ya. Berarti ini nih. Jadi kalau keluar menuju ke kalian yang menonton layar smartphone-nya atau laptopnya itu eh, seperti ini. Jadi ujung panah itu lancip, tajam, cuma kelihatan titik. Nah, lalu dilingkari. Nah, itu. Jadi itu panahnya menuju ke arah kita sebagai pembaca, sebagai pengamat. Nah, lalu dikasih simbol di sini. Itu artinya ini gambar panah, lalu ini besaran panah itu apa sih? Torsi. Nah, gitu. Ya, jadi ini arah torsi keluar dari bidang gambar kalau yang ini. Kalau yang ini dibalik, panah, busur panah itu kan ada ekornya tuh di belakang itu ada ekornya begini nyilang gitu kira-kira gitu ya. Nah, ini biar gampang aja diingat gitu. Jadi kalau silang begini itu berarti arah masuk ke dalam bidang gambar. Nah, sementara arah rotasinya kan begini. Jadi kalau misalnya arah rotasi dari benda rigidnya itu begini, pasti arah torsinya itu titik keluar gitu. Jadi itu satu paket itu. Nah, kalau yang ini ya
andai kata arah torsinya itu masuk ke dalam, berarti pasti arah rotasinya begini. Atau dibalik, kalau arah rotasinya searah jarum jam, berarti arah torsinya masuk ke dalam. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang perhatikan. Saya kasih kasus nih, contoh ya. Di sini ada apa? Ada balok gitu ya, papan balok gitu ya. Kemudian di sini bisa berotasi nih, sumber rotasi nih di sini. Jadi gampang berotasi. Jadi kalau ini dilepas mungkin dia bisa turun, atau kalau ditarik ke atas dia bisa naik gitu ya. Nah, lalu ditaruh sebuah benda di atasnya nih. Anggap aja si papannya ini tidak bermassa ya, ringan banget gitu. Nah, tapi kuat gitu ya. Nah, lalu di sini kasih balok, tapi di sini dikasih tali. Ini alat ukur gaya sebenarnya itu ya. Lalu ditahan. Nah, lalu kan kita ngomongin torsi nih. Torsinya gimana sih? Nah, kita coba lihat ya. Nah, perhatikan. Ini untuk yang si tangan yang menahan pakai tali yang ada alat ukur gayanya di sini. Kira-kira gaya tangan tersebut atau gaya tahan dari tali yang ada di sini yang dipegang oleh orang itu arahnya ke atas. Gitu. Nah, lalu karena pusat rotasinya di sini berarti L-nya begini nih. Nah, torsinya, nah kita udah tahu L kali F. Begitu kan? L1 kali F. Nah, arahnya gimana coba arahnya? Nah, tolong diperhatikan lagi. Arahnya pasti masuk ke dalam. Coba aja gunakan kaidah tangan kanan pasti begini. Nah, jadi itu harus dipahami dengan baik. Oke. Nah, itu sudah ya. Jadi, torsi yang diakibatkan oleh gaya ini, yang gaya itu berada pada jarak L1 dari sumber rotasi, tegak lurus, itu adalah L kali F. Arah torsinya masuk ke dalam. Arah rotasinya sih searah jarum jam. Rotasi dari si batang ini, andai kata nanti benar-benar berotasi. Misalnya kayak gini, nah gitu ya. Jadi, kalau gayanya kasih itu benar-benar berotasi, begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini, si balok ini memberikan gaya ke papan, ya, sebut aja W. Nah, kebetulan berada di sini jaraknya L2 dari pusat rotasi. Nah, ini akan sama dengan ini bawah nih, itu ya. Ini. Jadi, arah rotasinya pasti ke bawah, tapi kalau dilihat arah torsinya, arah rotasi ya ke bawah, torsinya itu gimana coba? Gunakan lagi kayak di tangan kanan begini. Pasti pasti masuk. Masuk apa menuju ke kalian gitu. Dicoba aja. Nah, jadi kalau begitu satu masuk, satu keluar itu bertolak belakang ya. Berarti saling menghilangkan itu kalau besarnya sama gitu. Tapi kalau besarnya tidak sama ya nanti mengurangi. Mana yang lebih besar ya itu yang menang gitu. Tapi kalau sama ya berarti torsi totalnya 0 gitu ya. Oke, nah lalu sekarang kita masuk ke syarat setimbang. Syarat setimbang apa sih? Syarat setimbang itu kalau dia tidak berotasi, ya artinya diam aja, maka sigma tau sama dengan 0. Nah, di SMA nanti kalian ada ada dua syarat sebenarnya untuk sebuah benda rigid itu benar-benar dikatakan setimbang, yaitu dia tidak berotasi dan dia tidak bertranslasi. Jadi sigma F sama dengan 0. Nah, hari ini kita khusus yang sigma tau sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, jadi kembali ke yang tadi. Jadi ini torsinya arahnya masuk. Yang W ini mengakibatkan torsi yang arahnya keluar. Lalu kalau memang ini kita maunya ini setimbang, berarti dia tidak berotasi, maka kita harus mengatakan, oh sigma tau pada batang ini itu sama dengan 0. Artinya tau 1 sama dengan tau 2. Berarti L1 kali F1 sama dengan L2 kali W, begitu. Nah, nanti dari sini bisa ditanya macam-macam. Berapakah F-nya, berapakah W-nya, berapakah L-nya, dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana kalau bendanya berbentuk seperti ini? Itu, misalnya kita taruh sebuah benda di sini. Mungkin saya tunjukkan dulu ya. Jadi ini bisa kita klik-klik di sini. Ini, nah ini untuk mengeluarkan meteran atau marknya aja gitu ya. Nah, kalau misalnya ini mark aja dulu. Kalau misalnya saya taruh di sini, berarti akan ada gaya berat yang akan menimbulkan torsi. Torsinya bisa dihitung dong. Nah, ini kan masanya 5 kg.
gitu. Nah, gayanya bukan 5, tapi M kali G. Kalau kita ambil G-nya 10 aja berarti gayanya itu 50. Nah, lalu dikali dengan L-nya. L-nya ini dari sini sampai sini 8, tapi itu satuannya bukan meter ya. Jadi kalau mau satuannya meter ya berarti harus pindah ke sini nih. Nah, 2 meter. Jadi berarti kan torkanya itu 50 kali 2, 100. Arah rotasinya arah rotasinya dulu. Nih, arah rotasinya. Bentar. Arah rotasinya ke sini nih. Nah, pakai warna lain deh. Nah, arah rotasinya begini. Nah, arah torkanya gimana? Arah torkanya pasti titik, baru lingkari, kemudian kasih simbol torka, kan kira-kira begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen supaya setimbang? Berarti kita harus memberikan torka pada batang ini yang arahnya itu harus berlawanan dengan ini. Caranya gimana? Misalnya ini saya taruh di sini nih. Nah, misalnya kan saya taruh di sini, nah berarti torsi yang diakibatkan oleh berat ini belum sama dengan berapa tadi? 100 ya? Nah, belum. Jadi kita harus taruh di mana? Di sini. Nah, ini setimbang nih. Nah, kalau ini dia setimbang, berarti pasti torsi yang di sini itu juga 100. Nah, coba kita lihat. Ini kan M-nya 5, M kali 10, G-nya kita ambil 10 aja biar gampang hitung ya. Kali 2 berarti 100. Nah, arah ininya, arah rotasinya, salah. Arah rotasinya ke sini kan. Nah, itu kan arah rotasi, tapi arah torkanya sendiri berarti kalau kalian gunakan kaidah tangan kanan, pasti silang seperti ini, baru dilingkari, baru dikasih simbol torka. Nah, ini berlawanan, besarnya sama, maka ini membuat si batang ini jadi setimbang. Itu namanya kesetimbangan rotasi. Oke, nah bagaimana misalnya kalau, ini saya hapus dulu. Bagaimana kalau misalnya saya ganti dengan misalnya ini. Nah, saya taruh di mana? Ya, kurang lebih teorinya sama ya. Saya akan taruh di tempat di mana torsi yang diakibatkan oleh beban sebelah kiri sama dengan torsi yang diakibatkan oleh beban sebelah kanan, dan itu arahnya berlawanan. Begitu. Oke, saya berharap bahwa teorinya kalian sudah cukup. Tapi kalau misalnya belum, kalian bisa putar ulang video tersebut, lalu bisa mengulang-ulang kalau memang belum paham. Nah, sekarang saya kasih tantangan ya. Tantangannya apa? Tantangannya seperti ini. Sebentar, ini saya bisa klik di sini supaya ada penahannya begitu ya. Dan ini tantangannya, ini tabung pemadam kebakaran ini saya taruh di mana ya? Di sini aja. Nah, di sini. Kemudian ini saya taruh di sini. Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah, ini saya harus taruh di mana? Ya, bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya tujuannya adalah agar ini setimbang. Ya, kalau ini sudah berwarna hijau seperti ini, nanti kalau ini dilepas maka dia setimbang, gitu ya. Jadi tadi ini akan ditaruh di mana? Oke, tantangan berikutnya adalah dua benda pemadam kebakaran ini diletakkan seperti posisi yang ada di dalam gambar. Nah, kemudian di manakah posisi ini, benda yang kedua ini, kita sebut aja ember, mau diletakkan di mana? Ya, agar terjadi kesetimbangan. Gitu. Oke, nanti kalian bisa coba sendiri atau bisa hitung ya. Jadi ada dua kemungkinan, kalian bisa coba, bisa hitung. Oke, tantangan berikutnya adalah kita akan pindah tempat ke sini. Nah, di sini tersedia beberapa benda yang bisa kita pilih, gitu ya.
Nah, sekarang oke, tantangan berikutnya adalah, atau soal berikutnya adalah, ada benda 20 kg dan 5 kg ditaruh seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah anak tersebut yang bermasa 20 kg saya harus letakkan di sebelah mana, agar kalau ini saya cek di sini, diklik di sini, terjadi kesetimbangan. Gitu. Tantangan berikutnya adalah ada dua anak dan ada benda 5 kg diletakkan di posisi di manakah itu, kita klik di sini. Nah, di posisi seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah, ini saya mau letakkan di mana? Ini sebenarnya kalau kita lepas ini, itu nanti akan jatuh, akan miring gitu. Nah, pertanyaannya ini harus diletakkan di mana? Apakah di sini atau di mana agar terjadi kesetimbangan? Gitu. Oke, tantangan berikutnya adalah, ini ada dua anak saja yang duduk di posisi 1,5 dan 1,75. Jadi kalau ini saya geser di bawah ini, nah, jomplang ya. Nah, tugas kalian adalah memilih benda A, harus A ya. Jadi ini tulisannya ada A di sini. Tuh, ada A. Harus diletakkan di mana supaya terjadi bukan ini massa A ini berapa ya, tapi bendanya harus A dan harus diletakkan di mana dan massanya berapa. Ya, harus diletakkan di mana dan massanya berapa supaya papan jungkat-jungkit ini seimbang. Itu tugas kalian. Berikutnya kita akan pindah ke bagian ketiga, ini games ya. Nah, saya akan pilihkan, nanti kalian boleh explore sendiri ya, tapi saya pilihkan yang level 4 aja. Gitu. Tantangan berikutnya adalah, dan kalian bisa coba-coba sendiri, begitu ya, bisa coba, bisa hitung gitu ya. Untuk posisi seperti ini, di sini ada benda 30 kg, 10, dan 12 dengan posisi seperti ini. Kira-kira kalau kita lepaskan ini penyangganya ini, maka itu yang terjadi adalah gambar mana? Gambar A atau gambar B? Ya, saya tuliskan dulu ya. Gambar A ini gambar A atau gambar B. Ini atau gambar C. Nah, gambar A, B atau C. Yang manakah yang terjadi? Kita coba klik. Dan kita coba cek. Oke, hore gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada benda dengan posisi seperti ini ya, masanya ada di atas ini, tulisannya 6 kg, ada 2 kg. Pertanyaannya adalah, benda ini harus diletakkan di mana supaya setimbang, jungkat-jungkitnya setimbang. Oke. Kita coba ya. Nah, kalau ini saya taruh di sini, maka kita cek. Yes. Oke, lanjut. Nah, untuk tantangan ini sebenarnya kalian harus mencoba-coba dulu. Nah, saya bantu ya. Saya bantu kalau ini saya taruh di sini. Nah, belum seimbang. Oke, nah ini setimbang. Nah, pertanyaannya adalah masanya harus diisi berapa supaya ya kalau kondisinya seperti ini. Gitu. Silakan dicoba. Kita coba ya. Saya pasang di berapa? Ayo. 60. Kita coba cek. Yes, that's right. Oke, tantangannya masih mirip dengan tadi. Kalian harus memilih kalau posisinya dengan benda seperti ini, maka kira-kira mana yang akan terjadi? Benda A, ini benda A,
benda B, gambar B atau gambar C. Nah, silakan dicek. Oke, mari kita coba cek. Yes. Next. Nah, masih sama. Kita akan, kira-kira si benda ini itu masanya berapa supaya terjadi kesetimbangan. Begitu. Sebenarnya maunya begini, masanya ini berapa sih? Nah, kamu disuruh mencari masanya berapa. Gimana caranya kira-kira? Nah, gitu. Jadi caranya adalah ini terpaksa mau tidak mau kita taruh di tempat yang ini, kita coba ya. Nah, jadi kalau kalian disuruh mencari masanya berapa gitu. Nah, gini cara konsep ini kita bisa pakai untuk mencari masanya. Caranya kita cari dulu beban yang penyeimbang. Nah, ini beban penyeimbangnya. Oh, oke. Nah, setelah kita tahu bahwa ini udah setimbang gitu. Nah, ini sebenarnya dipakai di beberapa alat timbangan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini masanya kita udah tahu, lengannya kita udah tahu. Nah, dengan demikian kita bisa mencari massa beban ini berapa. Oke, kita coba. Nah, kita cek ya. Masanya 45. Gitu. Yes. Berikutnya. Nah, mirip dengan tadi. Ini saya harus taruh di mana supaya papan jungkat-jungkit ini seimbang. Gitu. Oke, kita coba. Dan kita coba cek. Yes. Oke. Hore. Baik.